Mengejutkan, Peri Warjio mundur dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Peri mundur saat rupiah mengalami pelemahan dan isu independensi BI tengah gencar jadi sorotan. Sepanjang sejarah, ini kali kedua pucuk pimpinan Bank Sentral mundur lebih cepat dari akhir masa jabatannya. Sebelum Peri Warjio, hanya Budiono, Gubernur BI saat itu, mundur karena maju sebagai Wakil Presiden 2009 hingga 2014. Mundurnya Peri yang diklaim sukarela atas alasan pribadi terbilang mendadak. Ia memutuskan mundur di akhir pekan Sabtu 25 Juli, suratnya diterima Presiden Prabowo Subianto Minggu 26 Juli dan pengunduran dirinya resmi diumumkan Senin 27 Juli 2026. Karena alasan pribadi dan tentu kita menghormati ya kalau detailnya ya kami tidak ya siapa yang mengespekulasi, itu kan pertanyaan Anda yang membuat spekulasi. Dalam suratnya hanya menyatakan mengajukan permohonan pengunduran diri oleh karena alasan pribadi. Begitu mundurnya Peri Warjio diumumkan, pasar langsung bereaksi. Di penutupan perdagangan Senin 27 Juli, rupiah melemah 46 poin atau 0,26% ke 18.009 per dolar Amerika Serikat. Dibayang-bayangi potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika, The Fed. IHSG ikut terseret. IHSG ditutup melemah 10,65 poin atau 0,17% ke posisi 6.185. Pelaku pasar cenderung bersikap wait and see menanti Gubernur BI definitif mengganti Peri Warjio. Sesuai mandat Undang-Undang Bank Indonesia yang telah diperbarui oleh Undang-Undang P2SK, otomatis Deputi Senior Gubernur BI Destri Damayanti mengisi kekosongan sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia sepeninggal Peri Warjio. Sebagai pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia, Destri minta pasar tidak perlu panik. Market kita berharap tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini. Kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro-prudensial kami. Kami juga mengharapkan akan inflow akan terus terjadi dengan kita juga memberikan insentif kepada dana capital inflow yang masuk dengan menurunkan biaya hedging. Ya, mundurnya Peri Warjio dari kursi Gubernur Bank Indonesia membuat isu independensi BI kembali mencuat sebab Peri selama ini dikenal sebagai teknokrat, penjaga stabilitas moneter dan satu-satunya Gubernur BI yang menjabat 2 periode sejak era reformasi. Januari 2025, Pak Peri itu kan, Pak PW ini ada berita heboh juga, ya ruangannya di OTT oleh KPK gitu ya. Jadi artinya nuansa politik itu kan sangat kental karena sebetulnya kasusnya nggak kemana-mana. Ya susah dipungkiri bahwa sebetulnya inti persoalan bahwa pemerintah memang menganggap BI itu kasir pemerintah gitu. Padahal kan BI itu sesuai dengan amanat undang-undang itu sebetulnya penjaga stabilitas moneter. Saya membacanya dari sudut pandang market, tapi saya membaca apa langkah-langkah yang dilakukan ya karena terdapat tekanan politik terhadap Gubernur Bank Sentral sendiri. Ya, selain mundurnya Peri Warjio, isu independensi Bank Indonesia juga disorot karena revisi Undang-Undang P2SK. Pasal 9A ayat 3 Undang-Undang P2SK menyatakan hasil evaluasi dan rekomendasi DPR terhadap BI bersifat mengikat. Delay ini memunculkan kekhawatiran tekanan politik berpotensi memengaruhi kebijakan Bank Sentral. Kini publik dan pasar menanti siapa nahkoda definitif Bank Indonesia yang baru. Ekonom mewanti-wanti komandan baru kebijakan moneter harus independen dengan proses seleksi yang transparan. Independen harus meritokrasi tentunya karena peran Bank BI ini sangat penting ya. Itu terkait kebijakan moneter harus dilakukan dengan transparan ya Mbak. Dan background check-nya itu harus clear. Rakyat itu menjadi khawatir karena pola yang berulang dan mengecewakan di mana kami memiliki persepsi bahwa independensi BI saat ini mulai terganggu begitu. Contohnya dengan dipilihnya keponakan menjadi Deputi Gubernur BI, kemudian ada revisi dari P2SK, kemudian ada RUU dari PFII seperti itu. Itu adalah kami melihat ada upaya-upaya untuk melemahkan atau membuat posisi BI itu tidak lagi menjadi independen.
Ya, mundurnya Peri Warjio pemegang stok Gubernur BI mundur, pertaruhan independensi bersama saya Yan Rahman. Dan saudara, tentunya saya tidak sendiri, di studio Kompas TV sudah hadir sejumlah narasumber yang akan membahas hal ini. Saya perkenalkan untuk Anda saudara, paling kanan saya ada Fitra Faisal, tenaga ahli Bakom. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam. Saya juga perkenalkan untuk Anda saudara, ada Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Gerindra. Pak Samad, selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan yang paling ujung saya juga perkenalkan ada Yanuar Rizky, ekonom Bright Institute. Mas Yanuar, selamat malam. Malam, Mas. Dan ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Mbak Bivitri, selamat malam. Selamat malam. Dan rekan saya juga perkenalkan untuk Anda ada Syamsul Asad, wartawan senior Kontan. Mas Syamsul, selamat malam, berjumpa kembali. Saya langsung ke Mas Yanuar. Dari waktu yang mendadak, yang mundurnya Peri Warjio dengan waktu yang mendadak, Anda melihat ini masuk akal dibaca sebagai keputusan pribadi, ataukah ini justru menunjukkan adanya tekanan yang tidak terlihat, sukarela atau dipaksa menurut Anda? Ya, kalau menurut saya sih, kalau kita lihatnya dari sinyal ya, sebetulnya ini soal waktu aja. Kapan Pak Peri itu akan mundur atau dalam tanda petik dimundurkan. Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat dari sejak ada OTT, bukan berita kecil loh, yang di OTT ruang kerja Gubernur Bank Sentral ya, oleh KPK ya, terkait dengan dana CSR. Tapi kan sampai sehari ini sebenarnya kasusnya nggak kemana-mana. Tapi setelah itu kan Pak Peri sebetulnya akomodatif terhadap maunya pemerintah, termasuk yang pertama kali akomodatif itu terhadap program 1 juta perumahan, ya, jadi 1 juta perumahan dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah kan sebetulnya ketika US dollar indeksnya melemah di Februari 2026 ke 96, rupiah kita tetap melemah. Nah, kalau dari sudut pandang Bank Sentral itu berarti bermasalah, karena semua mata uang menguat terhadap US dollar. Jadi artinya kalau kita menganggap pelemahan nilai tukar banyak negara karena DXY-nya yang menguat, berarti kalau DXY-nya melemah harus menguat dong. Jadi apakah Anda melihat setelah ada kasus itu, kebijakan BI jadi semakin tidak independen? Jadi kalau dilihat dari posisinya ya, dari posisinya setelah ada berita OTT, mulai pembahasan Undang-Undang P2SK yang tadi disebutkan, gitu ya. Jadi, tapi saya mungkin ingin lebih dalam ya, nanti mungkin Mbak Bibip ya dari Ketatanegaraan. Sebenarnya menurut saya ada juga persoalan beban sejarah ketika kita LOI IMF, itu kan sebenarnya di tengah-tengah pemerintahan. Jadi sebetulnya masa periode Gubernur Bank Sentral kita selalu 1 tahun sebelum pemilu. Di banyak negara sebetulnya pemilihan Gubernur Bank Sentral itu 1 tahun setelah pemilu. Jadi sebetulnya ruang presiden terpilih dan parlemen terpilih untuk menentukan figur Bank Sentral baru sesuai dengan format politik baru, sebetulnya ada ruang. Karena pemilihannya 1 tahun setelah pemilu. Di kita ini kebalikannya. Jadi ini juga menurut saya yang jadi masalah. Begitu presiden terpilihnya bukan presiden lama, parlemen terpilihnya juga bukan format parlemen lama, tentu mereka menginginkan ada perubahan. Dan menurut saya seindependen-independennya, pada akhirnya bahwa yang namanya fungsi Bank Sentral tetap di bawah kepala negara, tetap di bawah legislatif. Nah, karena ketiadaan ruang ini, akhirnya muncullah gimana caranya ganti Gubernur Bank Sentral kan. Nah, ini sebetulnya menurut saya tekanan politik pertama terkait dengan struktur pemilihan kita. Kedua, memang keinginan untuk mengganti sesuai dengan keinginan pemerintah. Dan kalau kita lihat, sebetulnya Pak Peri semenjak dia di OTT, dia akomodatif. Cuman dia turn around ketika rupiahnya melemah, terutama terhadap currency tetangga. Baik, Mas Yanuar, saya tangkap yang akhirnya menurut saya yang memicu hari ini. Mas Fitra, kayak tanya ada tekanan politik. Kalau kita melihat juga bahwa ini alasannya alasan pribadi. Pribadi itu apa sih, dan apakah memang pemerintah menerima begitu saja dengan alasan pribadi ini? Ya, itu seperti dialog Penelope sama Odysseus ya. Dia tidak tahu kapan pulangnya. Nah, jadi saya juga tidak mampu menduga kenapa Pak Peri mundur ya, karena itu alasan personal sekali lagi. Tetapi kalau kita bicara mengenai aspek sirkumstansial ya dalam konteks ini, ya bisa jadi itu adalah bagaimana Pak Peri juga merasa bertanggung jawab ya terhadap hal-hal yang terjadi di saat ini, dan mungkin dalam hal ini butuh refreshment. Nah, dalam konteks ini harus kembali lagi kepada Undang-Undang Independensi di awal 99 nomor 23 tahun 99, yang mana kalau menurut paper dari Arsena dan Tabellini tahun 2002,
ongkos dari independensi adalah berkurangi koordinasi. Nah, makanya penelitian saya tahun 2004, waktu itu juga di tempatnya Pak Peri, waktu itu beliau masih menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Kebank Sentralan. Nah, waktu itu saya meneliti tentang koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Nah, yang saya modelkan dalam konteks game teori. Kenapa? Karena ya uncoordinated policy buahnya harus Nash equilibrium. Nah, masalahnya dalam Nash equilibrium itu offsetting to each other. Ada satu yang ke sana, ada yang satu ke sini. Oleh karenanya pada perkembangannya mulai dari tahun 2004 kita melihat ada operational independence mulai dari tahun 2004 2005 dan pada akhirnya itu juga dicatat oleh S&P dalam laporannya kemarin bahwa kami melihat menurut S&P ada operational independence since 2005 sampai sekarang belum berubah. Dan dalam konteks itu kita bisa mengambil referensi S&P bahwa even investor asing juga masih melihat bahwa masih ada independensi. Oke, tapi tadi yang di-highlight juga ada tekanan politik di sini. Apa jawaban dari Istana? Ya, sekali lagi itu kan kita bicara mengenai aspek sirkumstansial ya. Tekanan politik itu harusnya tidak ada ya. Dalam konteks ini independensi Bank Indonesia, pemerintah di layer yang satu lagi dalam konteks menjaga pertumbuhan ekonomi di sisi yang lain tanpa kemudian memicu keketatan moneter yang terlalu signifikan begitu. Baik, Mbak Bivitri, apakah ini bisa diterima? Alasan pribadi ataupun personal di sini, padahal ini nakoda moneter loh. Ini kan tentunya juga ada tekanan politik yang seperti yang disebutkan. Anda melihat hal yang sama? Ya, jadi memang kalau masalah personalnya benar-benar personal atau tidak, yang bisa menjawab suatu saat nanti Pak Peri sendiri ya, mungkin harus bikin autobiografi atau semacamnya. Tapi di titik ini, Mas Yan, saya ingin mengangkatnya dalam konteks membaca politik dan aktor yang selama ini terjadi. Ya, karena kita harus membaca percobaan intervensi terhadap Bank Indonesia itu terjadi bukan hanya kali ini. Saya bilangnya percobaan ya, karena misalnya kebijakan burden sharing misalnya. Atau bahkan yang lebih kelihatan adalah ketika Deputi Gubernur Bank Indonesia ketika itu diganti oleh ponakannya Pak Prabowo misalnya. Itu buat saya sudah upaya. Dan kemudian kita dengar di revisi Undang-Undang P2SK dalam prosesnya sempat diajukan walaupun tidak disetujui, kita bisa bersyukur di situ bahwa bisa saja ditunjuk langsung Gubernur Bank Indonesia, tapi untungnya tidak disetujui. Nah, cuma buat saya itu mengindikasikan bahwa ada upaya yang sangat serius melalui lembaga-lembaga politik yang ada untuk mengintervensi Bank Indonesia, sehingga saya punya dugaan sebenarnya memang situasi hari ini terjadi karena ada tekanan politik itu. Lagi-lagi ini semuanya masih spekulatif ya, karena harus Pak Peri sendiri yang menjawab. Tapi melihat indikasi itu, apalagi tadi sempat ada pemeriksaan oleh KPK dan seterusnya, buat saya ini sangat-sangat kuat. Dan kita harus bahkan angkat dari tahun 99 tadi misalnya dikatakan, waktu itu kan ada semacam pendulum yang berubah. Dari sebenarnya peran Bank Sentral itu apa? Saya juga banyak mengkaji soal kelembagaan Bank Sentral ini karena dia ada semacam dua kubu tuh, yang menginginkan benar-benar independen atau yang dia bisa masuk untuk ikut dalam stabilitas sektor keuangan seperti yang hari ini kita hadapi. Nah, kelihatannya hari ini Bank Sentral benar-benar mau ditarik dan jangan-jangan mulai ada cara berpikir bahwa Bank Sentral harusnya ada di bawah eksekutif. Nah, ini yang saya kira perlu kita perbincangkan lebih jauh, menurut saya tidak boleh. Pak Samad, tadi disebutkan bahwa sejak ada pertukaran pemain begitu antara Yuda dan juga Thomas begitu. Ini disebutkan juga ada upaya serius mengintervensi BI. Jawaban Anda? Saya kira saya selalu melihat satu, ada opini, ada data, ada fakta. Kalau yang disampaikan Bu Fitri ini menurut saya opini yang lahir mungkin dari sebahagian informasi yang beliau terima. Pertama kita jawab mengenai burden sharing yang beliau dia sebut. Burden sharing diambil pada tahap kebijakan itu di 2020 karena ada kedaruratan nasional di mana penerimaan negara tiba-tiba hilang. Ya, sekarang darurat karena atau tidak? COVID. Sekarang darurat ada burden sharing lagi. Burden sharing yang kemudian Bank Sentral bisa membeli SBN di primary market karena ada kedaruratan nasional. Itu berbeda konteksnya. Itu berarti faktanya itu. Kedua, ada pertukaran, tidak ada pertukaran. Memang apa yang terjadi daripada proses pengisian posisi deputi gubernur itu sudah sesuai dengan amanat undang-undang bahwa diusulkan oleh presiden lalu kemudian mendapatkan persetujuan oleh parlemen.
dengan kriteria yang diatur di dalam pasal 51 Undang-Undang P2SK. Nah, kalau itu kita lihat secara jernih, maka kita bisa juga melihat secara objektif bahwa memang diperlukan satu bauran kebijakan antara otoritas moneter dan otoritas fiskal. Jadi di situ yang kita lihat. Kemudian Undang-Undang P2SK, revisinya itu di 2026 ini karena ada judicial review terhadap Undang-Undang P2SK tahun 2023 yang coraknya adalah omnibus. Kan gitu. Jadi bukan inisiatif, tapi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan dengan due date tertentu DPR harus melakukan adjustment terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di pasal-pasal yang dilakukan judicial review. Lalu kemudian dalam perkembangannya ada dinamika penguatan peran dan tujuan Bank Indonesia, betul. Salah satunya adalah penambahan tentang ikut serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pak Samad, sebelum saya melanjutkan terkait dengan burden sharing tadi, Mas Yanwar menyebutkan soal Pak Peri ini sudah tidak dibutuhkan lagi begitu. Jawaban Anda seperti apa? Justru saya melihat Pak Ferry ini sosok yang sangat teknokratik, sangat independen. Setiap kebijakan yang ditelurkan Bank Indonesia berdasarkan basis data yang komprehensif, dibangun dari komite-komite kerja, kemudian dibawa ke rapat Dewan Gubernur dan juga diupdate ke kita mekanisme karena kita sepakat menentukan KPI, Key Performance Indicator, setiap satker yang ada di Bank Indonesia, bukan cuma kelembagaannya, bahkan Dewan Gubernur, Deputi Gubernurnya juga ada KPI. Oke, kalau dengan sebanyak itu kualifikasinya mumpuni sekali, lalu kemudian mengapa harus mundur? Tapi kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Business Talk. Anda kembali bersama kami di Business Talk, Saudara. Pak Samad, pertanyaan saya tadi, Anda sempat menyebutkan bahwa nilai Peri Warjio ini sangat mumpuni, begitu bahkan sempurna kalau saya bisa menyimpulkannya. Lalu mengapa mundur di tengah pelemahan rupiah dan juga ada isu independensi Bank Indonesia? Itu pilihan pribadi, tetapi saya melihat ini mungkin adalah bagian dari komitmen regenerasi beliau, regenerasi kepemimpinan Bank Indonesia, karena memang sistem pendidikan di Bank Indonesia itu, Mas Ian, sangat bagus. Sumber daya manusia internalnya itu, merit sistemnya berjalan, dan tingkat kualifikasi SDM-nya itu memang go global lah. Jadi berkualifikasi internasional. Dan kita bisa menyaksikan anak-anak muda di Bank Sentral itu sangat agile dengan perkembangan keuangan dan ekonomi dunia, bukan cuma domestik. Jadi benar-benar kami yang ibaratnya sudah 2 periode bermitra dengan Bank Indonesia itu melihat satu contoh sistem pembinaan sumber daya manusia di Bank Indonesia itu bisa dijadikan satu rujukan di lembaga-lembaga lain. Jadi saya menyaksikan itu. Jadi dan mereka benar-benar SOP-nya, governance-nya dijaga dengan baik. Nah, yang disampaikan tadi mengenai masalah hukum, sebetulnya itu tidak ada OTT. Iya kan? Yang ada adalah pemeriksaan terhadap beberapa ruangan yang ada, dan itu mereka sangat welcome terhadap tindakan langkah-langkah APH. Jadi supaya diketahui tentang hal itu. Jadi itu sesuatu yang terpisah menurut saya dengan kejadian hari ini. Pak Samad, ada beberapa nama yang akhirnya mencuat begitu di muka publik, disebut-sebut jadi penerus Peri Warjio. Anda juga menyebutkan regenerasi tadi. Ada nama Menteri Keuangan saat ini, Purbaya Yudisadewa, ada juga Mulyaman Hadad begitu. Apakah dari DPR, dari komisi Anda mendengar hal ini? Ini adalah hak prerogatif Presiden selaku kepala negara, Mas Ian. Tetapi di dalam undang-undang di P2SK pasal 41 itu dijelaskan tentang kriteria, pasal 40 kriterianya jelas, di situ tertulis tekstual, dan saya kira Presiden selaku kepala negara harus merujuk pada kriteria tersebut, dan banyak putra-putri kita yang memenuhi syarat tersebut. Nah, baik dari internal Bank Indonesia maupun yang ada di ekosistem KSSK,
Komite Stabilitas Sektor Keuangan, baik yang ada di Kementerian Keuangan, Oke. di Otoritas Jasa Keuangan, di LPS, dan di beberapa tempat tentunya. Jadi kita nggak kekurangan figur-figur terbaik untuk menakodai Bank Sentral, Mas Ian. Oke, Mas Samsul, ada rangkaian peristiwa di BOS Keuangan. Ada Purbaya gantikan SMI Sri Mulyani pada September 2025, ada pimpinan OJK yang mundur, ada Thomas jadi Deputi BI, kemudian ada tukar guling dengan Juda, ada Undang-Undang P2SK yang disahkan Juni 2026. Lalu kini Peri Warjio mundur begitu. Apakah Anda melihat ada korelasinya dari masing-masing rangkaian ini? Kalau ibarat presiden ini sedang membangun pasukan itu ya, pasukan memang tahap-tahap awal untuk tahun pertama dia percaya si A si B, tapi ternyata dievaluasi tidak sejalan. Kayak kasus Bank Indonesia ini sebagai penjaga moneter dengan kemarin ibu SMI diganti oleh Pak Purbaya, itu ada yang sekarang ini saya melihat ada mungkin Pak Peri tidak lagi sosok yang dianggap pro growth, tapi lebih ke pro stability. Tapi bukannya itu tugasnya memang tupoksinya Bank Indonesia? Ya, disitulah posisi itulah. Dan apa yang dikerjakan oleh Pak Peri untuk mendukung pro growth, tapi di sisi lain dia harus menjaga stabilitas, itu yang ada bertentangan, yang akibatnya kebijakan-kebijakan BI itu tidak efektif. Misalkan saat BI menaikkan suku bunga, Menteri Keuangan menggelontorkan dana sal ke perbankan. Nah, itu kondisi-kondisi yang mungkin akhirnya tidak efektif. Ya, kalau sudah pekerjaan yang tidak efektif, padahal yang dijaga oleh BI jelas rupiah, inflasi, ya, stabilitas nilai tukar, itu raca pembayaran, dan mendukung tambahan satu lagi mendukung pertumbuhan ekonomi. Kerjanya tidak efektif, apakah ini ada jadi ditambah beban fiskal? Nah, beban fiskal satu titik yang lain yang disebut Pak Sama tadi, memang untuk sebagai fungsi the last resort, itu BI memang ada tugas untuk membantu pemerintah. Waktu yang dilakukan pada saat COVID. Tapi kalau tidak COVID, ya sebaiknya tidak. Itu karena namanya landing last resort, itu kan ada kedaruratan di situ. Kalau posisi sekarang mungkin pemerintah nggak ada duit untuk membiayai program-program prioritas, caranya tidak dengan burden sharing yang seperti itu. Oke, Mas Yanwar, Anda sempat tadi menyebutkan bahwa Pak Peri ini sempat ataupun terus melandai ketika ada kasus CSR. Apakah Anda melihat bahwa setelah kasus ini mencuat dan juga ada penggeledahan ruangannya, ini Pak Peri ini jadi tersandra? Kalau saya lihat sebetulnya dari Januari 2025 sampai ke Februari 2026, Pak Peri pro growth. Dan bahkan dalam banyak statementnya mendukung pemerintah. Tapi problem terjadi, terutama kritik orang, ketika sebetulnya rupiah tetap lemah ketika US dollar indeksnya melemah. Bahkan rupiah melemah terhadap mata uang tetangga, terhadap Vietnam dong, terhadap Singapura dolar, terhadap semua mata uang. Tentu sebagai orang monetaris yang lama di Bank Sentral, menurut saya sama Mbak Bibip mesti tanya ke Pak Peri, tapi menurut saya jelas dia dalam posisi sebagai seorang monetaris malu juga. Malu juga, apalagi di DPR kan Primus ya kalau nggak salah yang nanya, minta mundur. Segala macam. Nah di situ sebetulnya dia melakukan turn around. Jadi selama dari Januari sampai dengan Februari 2026 banyak orang mengkritik, termasuk marwah Gubernur Bank Sentral. Masa Gubernur Bank Sentral datang ke rumahnya Menteri Perumahan? Itu kan juga mencuat di era-era itu. Nah Pak Peri kemudian kembali ke marwahnya yang diharapkan oleh orang tentang central bankers yang independen. Dia melakukanlah kenaikan suku bunga BI rate berkali-kali. Kemudian dia juga melakukan relaksasi untuk agar yield bisa dikoreksi. Kenapa? Ini harus dipahami dulu, Mas Yan. Yang harus kita pahami itu, Bank Sentral pilihannya kalau ada inflasi, kalau dia tidak mau spekulasi berlebihan, memainkan suku bunga. Suku bunga dinaikin. Kalau misalnya dia tidak menaikkan suku bunga, maka sebetulnya dia pro terhadap volatilitas di market. Yang terjadi saat ini, semua bank sentral negara maju memilih untuk akomodatif terhadap tidak menaikkan suku bunga. Tadi kan dalam flyernya Kompas juga bilang kekhawatiran Fed rate akan naik. Tapi sebetulnya kalau kita lihat stance-nya dari Kevin Warsh dan FOMC, dia akan nahan. Itu yang mengakibatkan terjadi koreksi besar-besaran terhadap US Treasury yield. Jadi sebetulnya posisinya secara moneter kita menghadapi situasi suku bunga yang tinggi. Nah pilihannya, kalau BI tidak mau menaikkan BI rate,
berarti kan BI melepas yang namanya yield. Kalau BI melepaskan yang namanya yield, kesulitan akan terjadi pemerintah karena akan isu surat utang baru. Oke. Karena akan jadi acuan. Nah, kelihatan yang menurut saya ketika Pak Peri lebih mementingkan, mengembalikan arah dari US dollar rupiah ke arah US dollar index, dan boleh dibilang itu udah terjadi loh. Kita nggak bisa bilang seperti yang dikatakan oleh Purbaya ke 15.000 loh. Tapi ketika dari 18.200 ke 17.700, sejak itu sebetulnya pola USD IDR sudah inline dengan DXY. Jadi artinya begitu dia juga melemah lagi ke 17.9 karena memang DXY-nya yang menguat. Nah, dalam posisi seperti itu ada masalahnya kelihatannya menurut saya. Dan sebenarnya gini loh, tadi Mas Fitra mengatakan persoalan koordinasi. Sebenarnya koordinasi ini diselesaikan di gedung DPR juga. Ketika Gubernur BI, Pak Peri, dan Purbaya ketemu ditengahi oleh Dasko kan. Nah, dalam pertemuan itu disepakati bahwa sebetulnya harmonisasi kebijakan. Artinya kita mementingkan dulu stabilitas nilai tukar. Bahkan dalam pertemuan itu juga disepakati SAL yang sempat ditarik dari BI akan dikembalikan, dan bahkan Pak Peri mengatakan terima kasih Pak Menteri Keuangan, begitu kan, gitu ya. Jadi statementnya seperti itu. Nah, tapi kemudian ada pertemuan lagi yang dihadiri juga di DPR juga, dihadiri oleh Gubernur Senior Destri, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, mengatakan direvisi kesepakatan sebelumnya bahwa SAL akan dikasih lagi ke Bank Himbara, bahkan SAL sisa di BI akan digelontorkan. Menurut saya, kembali saya juga harus tanya Pak Peri. Bisa terjadi, memang Pak Peri kalau gini caranya, saya secara keilmuan saya, secara teknokrasi saya, nothing I can do kan, tidak ada lagi yang bisa saya kerjakan. Bisa jadi memang dia mundur karena merasa bahwa ya sudah gitu, daripada saya juga mengerjakan sesuatu yang tidak ini. Jadi ya memang harus tanya Pak Peri apa yang terjadi. Tapi menurut saya dan rumors yang terdengar, sebetulnya rumors yang terdengar itu kan begitu BI rate ini naik terus, komplain juga kan datang, terutama terkait dengan KPR segala macam. Jadi sebenarnya sih yang terjadi saat ini menurut pendapat saya Mas Yan, sebetulnya bagaimana sebetulnya kita itu menyadari setiap kebijakan ada trade off. Dan menurut saya kita harus sama-sama menyadari dulu, kita punya penyakit ya, tapi saat ini kita demam. Ibaratnya kalau kita ke dokter, demamnya diatasin dulu, baru kita bicara penyakitnya. Nah, selihatannya ada ketidaksinkronan saat ini, kita banyak membicarakan tentang pro-growth itu tentang penyakit. Pada situasinya lagi demam. Nah, jadi kalau menurut artinya saya, obatnya harus tepat begitu ya. Ya, jadi penyakitnya obat tepat. Artinya kan harus penurun panas dulu, harus segala macam. Oke, saya langsung tanya ke Mas Fitra. Katanya ada benturan ini antara bos fiskal, benturan kebutuhan antara bos fiskal dengan bos moneter begitu. Soal SAL, jawaban Anda? Ya ini kan dinamika lapangan aja di tengah operasi moneter ya untuk menjaga nilai tukar. SRBI dibuat yieldnya naik, tetapi itu membuat crowding out ya, terutama dari perbankan ya. Perbankan kemudian likuiditasnya kering, dan oleh karenanya kemudian ya ada dinamika yang terjadi di lapangan. Ya SAL itu harus digelontorkan lagi, kalau enggak kita juga punya masalah ya. Dan dalam konteks 100 basis poin kenaikan itu juga sudah, kalau kita lihat Consumer Confidence Index yang terakhir 117,8 yang dari sebelumnya 120,9, kejatuhannya itu adalah kalau berdasarkan laporannya salah satunya adalah dari keketatan moneter. Nah, oleh karenanya ini kan perlu ada dinamika-dinamika yang perlu disesuaikan lagi dan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Dan dalam konteks yang lain tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Yanuar bahwa semenjak tanggal 8 Mei ya, 8 Mei waktu itu diumumkan ada pembalikan dari imbal hasil yang sebelumnya itu di bawah 7, kemudian dibuat dilepas gitu kan, sehingga memicu ada potensi inflow yang mana itu kan berdasarkan selisih antara US Treasury Yield dengan SBN. Dan ketika itu dikembalikan maka ada penguatan gitu ya dalam beberapa waktu. Cuma di sisi yang lain ya ada kebutuhan-kebutuhan ya yang juga harus kita lihat, dan dinamikanya terjadi di situ ya, antara koordinasi antara fiskal dan moneter yang pada akhirnya mungkin saja saya tidak bisa menduga-duga juga apakah karena itu atau karena yang lain. Tetapi yang jelas ini adalah dinamika ekonomi saja yang mana itu membutuhkan semacam keputusan praktis di lapangan. Oke, saya ke Mbak Bibit. Ya. Ini kan Peri Warjio mundur setelah adanya Undang-Undang P2SK yang dianggap mencederai independensi Bank Indonesia berlaku. Menurut Anda apakah Peri jadi korban pertama Undang-Undang P2SK? Ya bisa jadi, cuma jadi begini, mari kita dari tadi sudah membahas ekonominya, penting sekali.
izinkan sekarang saya membahas situasi ketatanegaraannya. Undang-undang P2SK itu kan salah satu produk ketatanegaraan, produk politik yang dilahirkan. Nah, makanya tadi saya sempat menyebut burden sharing segala macam. Sebenarnya tentu saja saya paham itu 2020 konteksnya berbeda. Tapi mari kita baca up and down-nya sebuah bank sentral. Sudah banyak sekali diskusinya dalam konteks politik dan tata negara. Bank sentral harus independen di satu sisi, tapi di sisi lainnya dia selalu ditarik-tarik oleh eksekutif. Nah, saya melihat ada pendulum yang juga berlaku seperti ini. Nah, bukan kebetulan sih, desainnya adalah yang bisa kita lihat di 2 tahun terakhir ini pemerintahan Pak Prabowo adalah bank sentral memang seakan-akan mau ditempatkan dalam satu komando dalam politik, atau kita sering sekali sudah membacanya ya sebagai ekonomi komando dari Pak Prabowo. Undang-undang P2SK misalnya kita juga paham bahwa dibahasnya dalam waktu yang cukup cepat dan sangat tertutup, minim sekali partisipasi bermakna. Partisipasi saja dalam arti ada beberapa orang yang diundang, guru-guru besar mungkin ya, tapi bermakna atau tidak saya kira itu beda lagi diskusinya. Nah, dari situ saja kita sudah bisa membaca ada apa ini. Apalagi kemudian walaupun gagal masuk pasal yang mengatakan bahwa DPR bisa mengevaluasi gubernur, tapi kan sebenarnya dalam peraturan DPR juga sudah ditentukan bahwa yang dipilih oleh DPR bisa dievaluasi, misalnya begitu. Nah, jadi saya melihatnya memang ada situasi politik yang mesti kita baca, karena juga perhatikan di DPR dari 8 fraksi yang ada di DPR, 7 fraksi itu kan koalisinya Pak Prabowo. Dan fakta bahwa sudah ada pertemuan yang dipimpin oleh Sufmi Dasko dengan beberapa pihak yang terkait dengan sektor keuangan, ini juga sangat jarang dilakukan pada masa-masa yang lalu dan menurut saya tidak selayaknya dilakukan oleh Wakil Ketua DPR. Jadi kita mulai secara ketatanegaraan ya, saya agak sulit sekarang membacanya. Posisi DPR terhadap pemerintahan tuh sebenarnya bagaimana? Seakan-akan DPR itu sudah menjadi semacam juru bicara atau pelaksana tugas tertentu, penugasan tertentu yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Nah, jadi saya ingin membawanya ke situasi seperti itu, sehingga kalau misalnya dikatakan baiklah penggantinya nanti toh mengikuti undang-undang. Betul. Independensi tetap ada dalam undang-undang, tetap ada dalam undang-undang dasar, kata independensi. Tapi saya harus ingatkan bahwa independensi itu tidak berhenti dalam kata, tapi dia harus kelihatan dalam dinamika politik yang ada. Nah, dalam situasi seperti ini, siapapun nanti ditunjuk akan sangat mudah bagi DPR untuk mengatakan ya terhadap pilihan dari Pak Prabowo sebagai kepala negara. Baik. Nah, di titik itu tuh yang saya kira kita jangan terlalu polos ya. Proseduralnya mungkin baik gitu, tapi kita baca politiknya. Silakan. Ya, jadi untuk yang lebih independen lagi, saya akan mengutip dari S&P ya. Jadi S&P itu bilang begini, dalam laporan terakhirnya mencermati dinamika ya di Indonesia. A recent move by the government to expand BI's, Bank Indonesia's official mandate through legislative changes should not drastically affect its operational independence. Dalam konteks ini, S&P sudah melihat, saya bukan ahli hukum, tapi kita melihat investors appetite, yang pada akhirnya lembaga rating melihat ini adalah tidak kemudian mencederai proses independensi. Saya rasa ini adalah hal yang paling jelas. Tapi selain S&P juga ada Moody's dan Fitch tentunya yang harus S&P itu yang paling strict dibanding dengan Moody's dan Fitch. Gitu. Oke, Pak Samad, bisa dijawab tadi keresahan dari Mbak Bibip tadi, ada undang-undang P2SK yang dilakukan dengan cepat dan tertutup. Ada apa sebetulnya? Namun jawab saja dah. Saudara tetaplah bersama kami di Business Talk. Terima kasih Anda masih bersama kami di Business Talk, saudara. Pak Samad, tadi Mbak Bibip mempertanyakan peran DPR. Sebelumnya juga menyebutkan bahwa Undang-Undang P2SK ini dilakukan dengan cepat dan juga tertutup. Ada apa sebetulnya? Dan bagaimana posisi DPR ini terhadap pemerintahan? Dan juga ini Undang-Undang P2SK disebutkan juga ini mencederai independensi BI. Menurut saya opini itu opini dan pendapat, karena faktanya tidak demikian. Pertama, setelah MK bersidang memutuskan tahun 2025, kita ada waktu yang cukup panjang. Dan itu revisinya pada pasal-pasal tertentu saja yang ada relevansinya dengan keputusan MK. Jadi itu jelas di situ. Jadi kenapa dilakukan dengan cepat dan tertutup? Apa yang urgensinya? Karena pembahasan P2SK itu kan 2023. Dan di dalam Undang-Undang MD3
itu setiap undang-undang setidak-tidaknya bisa dilakukan pembahasannya minimal 1 masa sidang. Jadi sesuai dengan ketentuan tata perundang-undangan persidangan yang diatur di Undang-Undang MD 3. Nah, karena itu proses pelibatan publik juga kita melakukan RDPU dengan berbagai stakeholder terkait gitu kan. Nah, lalu Pak kemudian Samad, independensinya ada 3 aspek yang kita mesti lihat. Pertama, aspek kelembagaan. Di dalam undang-undang itu jelas diatur, tidak disebutkan bahwa Bank Indonesia berada di dalam kekuasaan eksekutif. Tetap berada di luar kekuasaan eksekutif. Jadi clear secara kelembagaan. Sekarang kita lihat aspek operasional. Bank Indonesia dalam menyusun instrumen kebijakan, baik kebijakan makroprudensialnya maupun kebijakan sistem pembayaran maupun roadmap yang lainnya berkaitan dengan inflasi dan seterusnya, itu semuanya berbasis data yang teknokratik. Tidak ada intervensi dari manapun. Yang ketiga, finansial. Pembahasan anggaran Bank Indonesia itu terpisah dari APBN. RATBI namanya, RATBI. Rencana Anggaran Tahunan BI itu selalu di bulan Oktober-November. Baru kita bahas setelah Undang-Undang APBN disahkan. Jadi itu menunjukkan 3 aspek independensi Bank Indonesia selalu terjaga. Lalu di mana aspek yang kita sebut interdependensinya? Nggak ketemu kita. Nah ini yang perlu diluruskan. Kemudian Mas Ian, saya juga mau mengatakan bahwa saya justru menyaksikan bagaimana BI betul-betul sekarang bisa lebih adaptif dengan tantangan yang ada. Contoh, misalnya, pemerintah sekarang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, kan gitu. Maka instrumen kebijakannya itu mencoba menyesuaikan supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu transmisi kebijakannya memerlukan koordinasi. Nah, dalam koordinasi ini mereka selalu melaporkan ke kita setiap Januari di tahun berjalan, melakukan koordinasi dengan fiskal, dengan otoritas fiskal. Misalnya, untuk SBN tahun 2026, berapa rencana yang akan dilempar ke pasar sekunder oleh pemerintah? Bank Indonesia akan menyesuaikan berapa kekuatan moneter mereka untuk Pak Samad, jadi ada koordinasi yang dari penjelasan Anda. Mbak Bibip, bisa ditanggapi, katanya Undang-Undang P2SK tetap menjamin independensi BI, tanggapan Anda? Dalam kata-kata ya. Tapi kan maksud saya intervensi itu bukan sesuatu yang dipamerkan biasanya. Jadi saya kira nggak bisa hanya membaca kata-kata. Ya, dalam analisis semua undang-undang pasti harus begitu. Yang harus dilihat adalah bagaimana kondisi politik sebenarnya. Jadi bahkan ketika indikasi yang buat saya menggambarkan selain perumusan undang-undang P2SK itu juga ya tadi tuh ketika misalnya wakil ketua DPR mengadakan rapat yang tidak seharusnya dilakukan oleh DPR. Tapi memang itu tugasnya yang terlibat dalam sektor keuangan kan. DPR tidak termasuk di situ misalnya. Jadi pertanyaannya adalah dalam kapasitas apa ia melakukan rapat maupun kemudian pengumuman dan lain sebagainya itu, apakah dalam kapasitas sebagai katakanlah tangan kanan atau kiri atau apapun dari Pak Prabowo, atau memang sebagai wakil ketua DPR? Kalau sebagai wakil ketua DPR, di mana tuh ada wewenang yang bisa menggambarkan ia memimpin rapat sepenting itu dalam konteks sektor keuangan di mana ekonomi kita dalam posisi seperti ini. Nah, buat saya itu indikasi. Karena namanya intervensi tidak bisa tidak akan dimunculkan langsung kan tentu saja. Menggelar rapat yang tidak semestinya katanya Wakil Ketua DPR. Ada 5 tugas DPR. 3 diatur dalam konstitusi, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi budgeting. Itu ada di dalam konstitusi. Ada 2 tugas DPR lagi di dalam MD 3 diatur, Undang-Undang MD 3, yaitu fungsi memperjuangkan aspirasi masyarakat dan fungsi diplomasi. Nah, jadi yang mana menggelar rapat ini? Aspirasi kita menerima aspirasi dari industri perbankan tentang kondisi saat itu. Kondisi saat itu apa? Yaitu pemerintah berencana untuk menarik SAL kembali dari yang sudah digelontorkan ke industri perbankan, ingin ditarik kembali. Sementara perbankan kita sudah memiliki plotting, ya, memiliki underline yang sudah disusun dengan waktu dan tenor tertentu. Nah, ini DPR menjembatani kebijakan itu, aspirasi itu. Jadi ada faktor-faktor
teknikal, situasional yang saat itu harus kita mengambil keputusan. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang APBN di 2026 ini penempatan SAL harus mendapatkan persetujuan DPR. Oke. Di situ kaitannya. Baik, Mas Samsul. Tadi Mas Yanuar sempat bilang bahwa saat ini BI justru jadi kasirnya pemerintah. Anda setuju atau tidak? Kalau kondisi sekarang mungkin dalam tanda kutip setuju ya, karena tekanan-tekanan yang namanya burden sharing dan sebagainya itu, misalkan pemerintah mengeluarkan surat utang pun mestinya yang membeli perbankan, akhirnya perbankan disuntik dengan SAL, itu kan saya muter aja di situ uang likuiditasnya itu ya. Tapi kalau tadi persetujuan DPR itu sedikit ke Pak Samad, persetujuan DPR apakah cukup persetujuan ketua atau pimpinan DPR, Pak? Kan ada fraksi, ada apa namanya komisi itu kan sebenarnya yang lebih mempertemukan, dan kami melihat memang ada, setelah ada pertemuan itu positifnya setelah ada pertemuan itu BI juga dengan berani menaikkan suku bunga waktu itu ya, 3 hari berikutnya, tanggal 6 pertemuan, tanggal 9 itu ada putusan untuk naik 25 basis point, terus setelah minggu berikutnya naik lagi 25 basis point. Tapi di luar ini kepercayaan diri BI, saya melihat wah ini, tadinya saya berpikir seperti wah ini gara-gara bertemu BI jadi berani naikin suku bunga nih, tadinya kok ditahan-tahan gitu ya, gitu. Itu seperti itu. Tadi Mas Yan yang apa posisi ya terkait dengan independensi dan juga tadi yang saya tanyakan menarik ya. Kita ngelihat posisi memang BI tidak membeli dari pasar primer, tapi BI mengoleksi SBN itu datanya dari awal tahun sampai sekarang gede banget, sampai per Juni itu sekitar 1.700 triliun. Dari awal akhir Desember itu 1.641 triliun. Itu artinya apa? Perbankan mungkin butuh likuiditas, akhirnya apakah ini disebut operasi moneter atau apa, tapi artinya apa? Koleksi SBN itu faktanya Pak ya, koleksi SBN di BI, di kasnya BI itu naik terus gitu. Nah itu kami melihatnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian pertanyaan juga yang mungkin di benak Anda semuanya, sosok seperti apa yang kemudian bisa membuat pasar percaya kembali bahwa BI ini independen, dan siapa yang paling layak menjadi penerus Peri Warjio? Kita bahas saja, tetaplah bersama kami di Business Talk. Oke, Mas Yanuar, bisa dijawab singkat, sosok seperti apa yang bisa meneruskan Peri Warjio yang dibutuhkan oleh pasar? Saya mungkin akan bicara realistis saja. Jadi kalau saya baca realistis, ketika kemarin juga OJK gegap gempita, masalahnya apa, tapi proses rekrutmennya dan proses penetapannya menurut saya sih anti klimaks, tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, saya juga ingin dalam posisi untuk apa kita membicarakan figur tertentu, karena saya yakin udah ada, gitu ya. Jadi saya yakin udah ada. Jadi untuk apa kita bicarakan itu? Tapi artinya kita juga harus kita udah lama jadi bangsa Indonesia, Presiden. Karena kita udah lama jadi bangsa Indonesia, tapi saya juga tetap ingin mengatakan bahwa pemimpin politik tidak hanya presiden, tapi juga terhadap parlemen itu memberikan harapan. Jadi kalau kita memberikan harapan, sebetulnya apa tantangan yang dihadapi kita saat ini? Tantangan yang kita hadapi saat ini, kita harus jangan membantah bahwa saat ini kondisi badan kita tuh demam. Kalau demam, sebetulnya kita membutuhkan figur. Tadi Fitra juga bilang tentang game teori. Sebetulnya kita membutuhkan figur gubernur bank sentral yang sangat paham tentang game teori di moneter. Karena sekarang ini sebetulnya pertarungannya antara policy antara gubernur bank sentral. Nah, mungkin satu ya, terkait independensi, terkait pencalonan ini. Saya ingin menggarisbawahi gini. Singkat saja. Singkat ya. Kan saya kalau calon udah ada lah, tapi saya menitip pesan ke DPR dan sebagainya. Misalnya saja, Barack Obama itu sangat menentang Ben Bernanke. Tapi begitu dia terpilih lagi, dia mencalonkan kembali Ben Bernanke, dan cara dia menyampaikan ke DPR menurut saya sangat bagus. Tidak perlulah mengatakan bahwa ilmu ekonomi, ilmu dewa-dewa. Jelaskan saja. Siapapun figur yang besok diajukan presiden, menurut saya, presiden harus menjelaskan kenapa dia memilih itu, dan kenapa menurut dia itu bisa menjawab tantangan ekonomi. Mas Yanuar, kita tangkap. Pak Samad, apa sebetulnya yang dibutuhkan dari sosok pengganti Peri Warjio, yang dibutuhkan pasar atau yang dibutuhkan oleh pemerintah? Menurut kami,
kita perlu figur yang bisa memainkan dua engine. Pertama pro stability dan sekaligus pro growth. Karena memang ada target di RPJMN yang sudah ditetapkan pertumbuhan ekonomi di 2029 8%. Dan 3 pilar moneter, fiskal, mikroprudensial tidak bisa terpisah satu sama lain. Nah, 3 pilar ini adalah kekuatan untuk mendorong capaian pertumbuhan ekonomi. Jadi kita perlu figur yang bisa mengkombinasi dua aspek tersebut, Mas Ian. Oke. Mas Samsul, Ya. kalau kita tadi menyebutkan bahwa Mas Yanwar juga bahkan menyebutkan bahwa jangan usah mengandai-andai dulu terkait dengan sosok penggantinya Peri Warjio begitu, karena sudah tahu jawabannya. Kalau dari POV Anda? Kita harus melihatnya berarti kalau sudah ada calonnya berarti ini harapan ya Mas ya. Harapannya kita ya minimal karena ruwetnya ini kan gara-gara mungkin banyak dipolitisir dan macam-macam. Ini BI lembaga yang mungkin independen kita harapkan. Jadi mungkin calon berikutnya adalah, maaf nih Pak, jangan dikasih politisi dulu. Yang pertama, itu harapan ya. Terlepas dari diperbolehkan itu nggak masalah. Cuman harapannya biar kita lebih smooth, tenang, kondisi pasar lebih mendukung gitu. Berintegritas juga harus pasti ya. Yang jangan yang ini agak nyeleneh dan mungkin akan jangan ada kekerabatan dengan presiden. Oke, Mas Samsul. Saya ke Mbak Bibip. Ya. Ini singkat saja, apa yang paling dibutuhkan sebagai pengganti Peri Warjio nanti? Ya, kalau saya mungkin masuknya ke prosedur ya. Kalau orangnya seperti apa, saya setuju dengan Mas Yanwar, pasti sudah ada pilihan. Cuma saya kira kita harus ada bare minimum untuk ke publiknya seperti apa. Jadi nanti kalaupun tentu saja kita udah punya prosedurnya di Undang-Undang P2SK, Presiden harus menjelaskan kenapa orang ini dipilih, rekam jejaknya apa, integritasnya apa, kaitan dengan pasar apa. Bare minimum itu harus dipenuhi paling tidak. Ada bare minimum. Mas Fitra, jadi sudah ada nama apa belum nih? Singkat saja. Ya kalau sudah ada saya juga kan nggak boleh menyampaikannya kan. Tapi yang jelas modal institusional Bank Indonesia sudah cukup kuat. Siapapun orangnya itu adalah orang yang tentunya bisa menjalankan perannya dengan baik begitu. Oke, baik. Siapapun nanti yang menggantikan, tentunya kebijakan-kebijakannya juga bisa meneruskan, dan tadi juga ada bisa pro growth dan juga pro stability, seperti harapan kita bersama begitu, bahwa ini akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Terima kasih Bapak dan juga Ibu, terima kasih Mas Fitra atas kehadirannya bersama kami di Business Talk. Pak Samad juga terima kasih, Mas Yanwar, Mbak Bibip dan juga Mas Samsul, terima kasih atas kehadirannya bersama kami di studio Kompas TV. Saudara, demikian Business Talk kali ini, saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa minggu depan.